Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat disampaikan kepada saudara-saudara semua umat-umat Tuhan di Redlands Indonesian Seventh Day Adventist Fellowship yang saat ini ada di rumah masing-masing bersama seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia masih beri kepada kita kesempatan untuk berbakti dan mendengarkan firman-Nya pada saat-saat yang genting seperti yang kita sedang alami sekarang ini. Saudara-saudara, Sabat ini tanggal 25 Juli 2020, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Kuasa Doa Mengantarai untuk orang lain. Untuk memulaikannya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berikan kami roh suci, supaya kami boleh mengerti akan sabdamu, kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Kami mengerti bagaimana berdoa dengan penuh kuasa bagi orang lain dan bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Artinya, kuasa doa itu bisa membuat kita berdoa untuk orang lain. Dan ayat hafalan terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh jasmani, sembuh rohani. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, ketika kita mencari Allah di dalam doa untuk menjadi perantara bagi orang lain, Allah bekerja sama di dalam hati kita untuk memberikan hikmat ilahi yang dibutuhkan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kata-kata inspirasi dari Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 7 halaman 32 berbunyi, murid-murid tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja. Mereka ditanggungkan keselamatan jiwa-jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil Kristus harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan mereka menuntut janji yang Kristus sudah janjikan kepada mereka. Mari kita pelajari bagian pertama dari pelajaran ini. Konflik kosmos. Dalam Alkitab membuka tirai antara dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Ada pertarungan antara baik dan jahat, antara kebenaran dan kegelapan, antara Kristus dan setan. Dalam konflik kosmos ini, Allah menghargai kebebasan manusia. Allah tidak akan pernah memanipulasi keinginan atau memaksa hati nurani. Tapi Dia kirimkan roh sucinya untuk menginsafkan manusia akan kebenaran, dosa, dan penghakiman. Yohanes 14 ayat 16 menyebutkan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata-kata inspirasi pula terdapat dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 552. Adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita jawaban kepada doa iman kita,
yang Dia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Jadi kita perlu minta. Saudaraku, Yesus adalah pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Kehidupan Yesus adalah satu persekutuan yang konstan dengan Bapanya yang di surga. Pada saat Dia memulaikan pelayanan mesianiknya, Dia berdoa untuk kekuatan ilahi supaya mencapai tujuan surga. Roh Kudus memberi kuasa kepadanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas di hadapannya. Doa adalah cara yang ditabiskan oleh surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan dan kelemahan manusia dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Doa itu adalah sarana untuk mengangkat diri kita kepada Tuhan. Satu-satunya oknum yang dapat menyentuh hati orang-orang yang kita doakan dan hati kita sendiri. Jaminan apa yang diberikan Yesus pada Petrus dalam menghadapi cobaan? Dia memberikan jaminan supaya imannya jangan gugur. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Kata Yesus menyebut nama Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, hai Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oh saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berdoa untuk Petrus dan untuk kita semua. Seorang pemenang jiwa yang efektif adalah pria atau wanita yang berdoa. Yesus berdoa untuk Petrus dengan menyebut nama Simon atau Petrus. Yesus meyakinkan Petrus bahwa di saat pencobaan yang terbesarnya, Yesus akan berdoa untuk Petrus. Ketekunan kita dalam doa adalah pernyataan kita bahwa kita mengakui ketergantungan kita sepenuhnya dan mutlak pada Allah untuk menjangkau individu yang kita doakan. Kristus senantiasa hidup untuk mengantarai kita, pembela kita, mediator kita di surga. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa, selalu, selamanya untuk menjadi pengantara kita. Menjadi pengantara umat manusia. Oh saudara-saudaraku, doa pengantaran Paulus disebutkan ada beberapa permintaannya kepada Tuhan untuk jemaat yang dia layani di Efesus. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Mungkin menyebut nama-nama mereka. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang akan kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Oh betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, baik jemaat Efesus maupun kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa pengantaran Paulus itu merupakan permintaannya kepada Allah agar jemaat Efesus sebutkan dalam doa nama-nama orang lain termasuk pemerintah, penguasa, pimpinan yang ada di sekitar mereka. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Kuasa doa luar biasa. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan pekerjaan. Dan tiap-tiap nama dapat disebut, yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa pengantaran Paulus ini adalah untuk orang-orang percaya di Yesus. Sungguh luar biasa. Ia berdoa agar Allah memberi mereka kebijaksanaan dan ketajaman rohani, agar dia dapat memerangi atau menerangi pikiran mereka dengan kebenaran ilahi dan memberi mereka harapan untuk hidup yang kekal. Oh saudara-saudaraku, Paulus juga berdoa agar mereka mengalami kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup mereka, termasuk kuasa doa. Orang-orang Kristen di Efesus pasti dipenuhi dengan semangat. Mengapa? Sebab mengetahui bahwa Paulus mendoakan mereka dan juga tahu apa yang dia doakan. Saudara-saudaraku, kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Di mana saja kita berada, saudara-saudaraku. Di rumah, di perjalanan, di sekolah, di kantor, dalam semua kegiatan apapun. Ingat, Tuhan selalu memperhatikan. Dan di sana ada Roh Suci memberi hikmat untuk kita sukses dalam melakukan semua pekerjaan. Dan apabila kita mengalami bahaya, cobaan, malaikat Allah siap untuk memberikan pertolongan. Itulah perhatian Allah kepada manusia. Daniel 10 ayat 10-12. Tetapi ada sesuatu tangan menyentuh aku. Itu pengalaman Daniel. Dia sedang memikirkan tentang kail yang dia belum mengerti apa maksudnya. Tapi ada satu tangan datang menyentuh dia dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Kata malaikat kepadaku, Daniel, engkau yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus datang kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, kata Daniel, berdirilah aku dengan gemetar. Dia merasa suatu yang luar biasa. Kehadiran utusan surga di sana. Lalu katanya kepadaku, kata malaikat, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat. Dia baru berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Aku datang oleh karena perkataan itu. Aku diutus oleh surga untuk datang memberikan keterangan kepadamu. Saudara-saudaraku, itulah kekuatan yang tidak terlihat di mana saja kita berada. Di dalam cerita Daniel pasal 10, jika Raja Persia menggambarkan iblis, siapakah Mikael? Mikael menggambarkan Yesus sebagai pemimpin malaikat-malaikat. Nah, kita coba lihat sedikit tentang kata Mikael. Dalam Alkitab hanya 5 kali saja disebut dalam Alkitab. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dan kedua terdapat dalam Daniel 10 ayat 13 dan 21. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Menentang aku, menentang Tuhan. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Utusan surga Mikael. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu itu. Mikael adalah salah satu pemimpin surga yang menggambarkan Yesus Kristus yang adalah pemimpin bala tentara atau malaikat-malaikat surga. Saudara-saudaraku, istilah Mikael ini digunakan
5 kali saya sudah sebutkan tadi. Daniel 10:13 ayat 21, Daniel 12 ayat 1, Yudas 1 ayat 9, dan Wahyu 12 ayat 7. Nah inilah yang ketiga, Daniel 12 ayat 1. Mengenai kata Michael atau Mikael. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan kata Mikael yang keempat dalam Yudas 1 ayat 9, Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertentangan dengan iblis mengenai mayat Musa. Ini terjadi di Bukit Nebo, di mana iblis mempertentangkan mayat Musa adalah miliknya. Tapi Mikael dia merebut dan dia mengatakan, dia adalah milikku. Dia harus bersama aku pergi ke surga. Itulah ceritanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang tidak nampak itu ada di tempat kerja kita, di rumah kita, di mana kita berada, di perjalanan, atau kegiatan apapun yang kita lakukan. Ada kuasa Tuhan ada di sana. Wahyu 12 ayat 7. Kata yang kelima untuk kata Mikael. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Tetapi naga tidak dapat tempat. Dia kalah. Mikael yang menang. Yesus yang menang. Memenangkan semua pertarungan di dunia ini. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak kelihatan, tapi Yesus, Mikael, pemimpin malaikat surga, sedang bekerja untuk menjawab doa-doa syafaat kita. Dia adalah juru selamat perkasa menolong kita. Tidak satupun dari doa kita yang tidak diperhatikannya. Setiap doa kita pasti dijawabnya. Malaikat-malaikat saudara-saudaraku sedia memberikan pertolongan, memberikan jawaban terhadap kebutuhan kita. Dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan tidak takut bahaya, karena malaikat penolong ada bersama-sama saudara. Janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 11. Malaikat diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, dalam semua kehidupanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya. Mereka diperintahkan oleh penghulu sorga ini, oleh Kristus, untuk pergi melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan di segala jalan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fokus doa itu, doa syafaat disebutkan. Di seluruh Alkitab ada penekanan khusus untuk doa. Doa bukanlah kerinduan yang semu atau samar-samar. Doa adalah menyampaikan permintaan khusus yang nyata kepada Allah. Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Paulus berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaatnya, Efesus, Filipi, dan Kolose. Juga Samuel maupun Ayub menekankan perlunya doa syafaat, doa pengantaraan, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan secara spesifik. 1 Samuel 12 ayat 23. Samuel menyatakan, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Inilah doa syafaat. Mendoakan jemaat, mendoakan umat. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan yang lurus. Saudara, Ayub menekankan perlunya doa syafaat dengan sungguh-sungguh. Ayub 16 ayat 19 sampai 21. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Dia percaya ada oknum ilahi di surga. Sekalipun aku dicemokan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Itulah Ayub memberikan doa syafaat, doa pengantaraan
antara teman-temannya yang mengolok dia, menghibur dia, ataupun melakukan sesuatu kepadanya, menuduh dia. Tapi dia hanya serahkan doa pengantaran ini kepada Bapa yang mengerti dan memutuskan segala perkara antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi bila kita berdoa untuk orang lain? Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya. Itu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kemauan Tuhan, bukan semata-mata menurut kehendak kita. Dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tapi inilah contoh yang Yesus berikan kepada kita. Matius 26 ayat 42. Dia menyatakan kepada surga. Kata-katanya adalah, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Jadi doa harus kita sesuaikan dengan kehendak Bapa. Kita tidak berdoa untuk melakukan dosa, untuk melakukan yang tidak patut. Tetapi kita berdoa untuk orang lain yang perlu ditolong, untuk kita yang perlu pertolongan, masalah dosa kita, pengampunan yang dia perlu berikan. Seluruh pasukan iblis, saudara-saudaraku, disebutkan, mereka gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Nyonya White dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 346, berbunyi demikian. Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa. Karena dia takut di hadapan kekuatan dan keagungannya. Sungguh besar dan agung Tuhan itu. Penuh kuasa, tidak ada kuasa melebihi dia. Doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, kata Yesus. Saudara-saudaraku, percayalah pada kata-kata Tuhan. Ketika kita berdoa untuk orang lain, saudaraku, Allah menghargai komitmen kita kepadanya. Ketika doa-doa kita disampaikan ke takhta Allah, maka para malaikat surga siap siaga mematuhi komando Yesus untuk pergi menolong orang-orang yang berdoa, meminta pertolongan surga. Baik mendoakan dirinya sendiri, terlebih yang mendoakan orang lain. Nyonya White di dalam buku Selected Messages, Book 2, page 377, disebutkan, malaikat-malaikat yang melayani sedang menunggu di takhta untuk secara langsung mematuhi mandat Yesus Kristus untuk menjawab setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan dengan iman yang hidup. Jadi malaikat siap sedia untuk menerima mandat, perintah, komando dari Yesus untuk pergi memberikan pertolongan kepada orang yang berdoa, orang yang meminta. Itulah perhatian surga. Saudaraku, ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah menghargai komitmen kita kepadamu. Lagi di dalam buku Inspirasi Testimonies for the Church, volume 1, halaman 231, menyebutkan, doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak pernah akan hilang. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa-doa itu akan selalu dijawab dengan cara yang sama, dan untuk hal tertentu seperti yang kita harapkan, adalah sebuah kepongahan atau kesombongan. Doa tidak selamanya dijawab menurut kehendak kita, tapi harus disesuaikan juga dengan kehendak Allah.
Doa bisa saja mendapat jawaban langsung, bisa saja ya atau bisa saja tidak. Dan ada juga yang tertunda jawabannya, tergantung pada pertimbangan Allah sendiri. Tuhan mau melihat apa yang terbaik yang Dia harus berikan kepada kita. Tidak ada satu doa tulus yang hilang. Kita mungkin tidak dapat melihat langsung jawaban doa dari orang-orang yang kita doakan. Tapi Tuhan menggerakkan hati mereka yang kita doakan dengan cara yang kita akan ketahui kelak pada zaman kegagalan nanti. Oh saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita ini, ada 3 aspek yang perlu didoakan. Pertama ialah para penginjil. Setiap orang yang lahir di dalam gereja Tuhan adalah misionaris, penginjil. Inilah yang kita perlu doakan. Kedua, mendoakan berita Injil. Dan yang ketiga, mendoakan keamanan di dalam pekerjaan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 1-3. Terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Akhirnya saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan ini. Berdoalah supaya berita dari Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik. Sama seperti yang sudah terjadi padamu dahulu. Kemudian berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang yang bejat dan jahat. Sebab tidak semua orang percaya akan berita dari Tuhan itu. Tetapi Tuhan yang setia. Tuhan setia. Ia akan menguatkan kalian dan melindungi kalian dari si jahat. Janji Tuhan. Dalam melakukan pekerjaan. Dalam berdoa. Ada janji Tuhan. Dia selalu melindungi kita. Dia memberikan jawaban doa kita. Dan kita dilepaskan dari segala usaha-usaha kegelapan untuk menghancurkan kita. Semoga berkat Tuhan mengiringi kita untuk menjadi pendoa yang baik untuk orang lain. Jadi mediator agar kita tersedia untuk keselamatan bagi diri kita sendiri maupun keselamatan orang-orang lain yang kita perlu doakan. Itulah kesimpulan dari pelajaran ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Kiranya roh suci-Mu selalu datang dalam pikiran kami, supaya kami percaya pada janji Tuhan untuk selalu mengirimkan roh suci-Mu, mengirimkan malaikat-malaikat-Mu, mengawali kami di mana saja kami berada, di rumah kami masing-masing, di tempat kerja, di sekolah, di tempat kami berkegiatan, di kantor, ataupun di perjalanan laut, darat, udara. Tuhan selalu menyertai kami semua dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.